Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. InsyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan tentang menghayati gerakan-gerakan dalam salat. Yang akan kita baca adalah menghayati makna ruku' ketika salat. Halaman berapa? 33. Baik. Menghayati ruku' ketika salat. Rukuk termasuk salah satu rukun salat, maka disebut unsur dalam salat, salah satu unsur penting dalam salat. Karena itu di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebut salat dengan rukuk. Di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebut salat dengan rukuk. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal majas, disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Itu namanya apa? Sinekdok pars pro toto. Nggih. Wis lali bahasa Indonesia. Di CSD sering bolos, nggih. Intinya menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Setiap kepala wajib membayar 100. Nek sing mlebu sikile. Kenapa yang disebut setiap kepala? Karena bagian inti yang paling utama dari manusia adalah kepalanya. Oleh karena itu, ketika disebut ruku', berarti bagian inti dari sholat adalah salah satunya rukuknya. Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Sehingga ada perintah lakukanlah rukuk. Apa mau ngerukuk tok, Pak? Salat mau ngerukuk terus salam. Gimana itu? Ya batal. Lah perintahnya kan cuman disuruh rukuk. Nah, maksud disuruh rukuk di sini apa? Disuruh salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan rukuk. Yang ini menunjukkan bahasanya rukuk adalah hal yang penting dalam salat. Rukuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan salat sebagaimana keterangan dalam tafsir Jalalain. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya lakukanlah salat bersama orang-orang yang salat. Sehingga di sini ada perintah untuk apa? Salat berjamaah. Di sini ada perintah salat berjamaah. Lakukanlah ruku', artinya lakukanlah salat bersama orang-orang yang ruku', artinya bersama dengan jamaah. Baik. Ada wanita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang dia diperintahkan untuk ruku'. Siapa namanya? Sinyal BBS-nya, sinyalnya hilang tadi. Saya ulang ya. Ada wanita yang dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk rukuk bersama orang yang rukuk. Siapa nama wanita itu? Maryam alaihissalam. Coba kita lihat ayat berikut ini. Kelihatan enggak di surat Ali Imran ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti, jadilah kamu wanita yang taat, wanita yang qanitah, li rabbiki, untuk Rabbmu, wasjudi, lakukanlah sujud, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 43. Maryam radhiyallahu anha diperintahkan oleh Allah
untuk rukuk bersama orang yang rukuk. Artinya Maryam diperintahkan untuk salat. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa cara salat orang yang dulu ada sujud dan ada rukuknya. Maryam diperintahkan oleh Allah, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Lakukanlah sujud dan lakukanlah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Berarti salatnya orang dulu juga ada sujud dan ada rukuknya. Baik. Terus kenapa ini Pak Maryam kok diperintahkan untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Bukankah beliau seorang wanita dan salatnya wanita itu lebih baik di mana? Di rumahnya. Karena Maryam tinggal di mana? Di mihrab. Maryam itu tinggal di mihrab di Baitul Maqdis. Sehingga beliau tidak tinggal di rumah karena nazar yang diucapkan oleh ibunda Maryam. Siapa nama ibunda Maryam? Siapa nama ibunda Maryam? Hannah. Karena nazar yang diucapkan oleh Hannah bernazar agar anak yang ada dalam rahimnya nanti semuanya muharraran, dibebaskan untuk Baitul Maqdis. Tapi karena yang lahir seorang wanita, maka Maryam mendapatkan tempat khusus di Baitul Maqdis. Baik, kita lanjutkan. Bahkan kata rukuk dijadikan sebagai standar untuk menyebut satuan kuantitas salat. Rukuk dijadikan standar untuk menyebut satuan kuantitas salat. Kita mengenal istilah rakaat yang diambil dari kata rukuk. Padahal gerakan salat itu banyak. Ada berdiri, ada sujud, ada duduk. Tapi kenapa ketika kita menyebut salat subuh berapa sujud? Salat subuh berapa sajadat? Sebutannya kan tidak begitu ya. Salat subuh berapa sajadat? Sebutannya enggak kayak gitu. Salat subuh berapa rakaat? Kata rakaat itu dari apa? Ruku. Baik, pertanyaannya. Siapkan jawaban terbaik Anda. Sebutkan salat jenazah itu berapa rakaat? 4 rakaat. Salat jenazah 4 rakaat. Salat jenazah pinten rakaat? 4. Pertanyaannya 4 rakaat kok. Berapa rakaat kok jadi 4 takbir? Salat jenazah tidak ada rakaatnya, adanya takbir. Maka salat jenazah tidak kita sebut 4 rakaat atau 1 rakaat. Loh kenapa Pak? Salat kok tanpa rakaat itu gimana? Karena tidak ada rukuknya. Salat itu hanya ada takbir yang isinya mendoakan mayit, maka sebutannya bukan sekian rakaat, tapi sebutannya adalah salat dengan 4 takbir. Baik. Salat gerhana, pun nanti salat gerhana dereng. Sampun? Sudah ya. Salat gerhana itu berapa rakaat? Salat gerhana berapa rakaat? 2 atau 4? Hah? Sudah pernah salat gerhana? Belum? Ada yang belum pernah salat gerhana? Masih banyak yang mungkin belum ya. Baik, salat gerhana berapa rakaat? Carane pripun Pak salat gerhana niku Pak? Berdiri, baca apa? Al-Fatihah lalu surat, kemudian ruku, terus berdiri lagi, terus baca Al-Fatihah lalu surat, terus ruku lagi, lalu i'tidal, terus sujud dan seterusnya. Berarti salat gerhana berapa rakaat? Ruku'in jenengan ping pinten? 4. Berarti berapa rakaat? Ya? Ini pertanyaan yang membingungkan. Definisi 1 rakaat itu bagaimana?
ketika dalam sholat itu ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, dan seterusnya. Itulah satu rakaat. Ini definisi satu rakaat secara istilah. Walaupun dari makna bahasa rukuk itu, rakaat itu diambil dari kata rukuk, tapi kan kita tidak menggunakan makna bahasa. Kita menggunakan definisi secara istilah. Diulangi ya. Salat gerhana berapa rukuk? 4. Berapa rakaat? 2. Berapa sujud? 4. Berapa kali membaca Fatihah? 3. 4. Salat gerhana 4 kali membaca Al-Fatihah. Kok aneh ngono ya Pak salatnya Pak? Nek sampean durung tahu, belum pernah ngerasain salat yang aneh. Makanya sesekali ya menyempatkan diri kalau pas ada gerhana bulan, yang cukup sering kan gerhana bulan. Coba nanti ikut jamaah di masjid yang menyelenggarakan salat gerhana. Baik, kita lanjutkan. Allah jadikan atau para ulama menjadikan rakaat sebagai standar untuk menentukan kualitas atau kuantitas salat. Dan itu diambil dari kata rukuk. Namun syariat tidak menyebut 2 sajadat atau 4 jalasat, tapi syariat menyebut 2 rakaat, 3 rakaat. Sehingga misalnya salat subuh berapa kali sujud? 4. Jadi kalau kita ditanya salat subuh berapa sajadat? Apa tuh Mas kok sajadat itu? Ya maksudnya berapa kali sujud? Oh 4 kali sujud. Ini tidak normal. Penyebutan seperti ini tidak normal. Normalnya 2 rakaat. Kita lihat di sini Ar-Raghib Al-Asfahani memberikan definisi rukuk dengan mengatakan ar-ruku'u huwal inhina. Rukuk itu nunduk. Rukuk itu nunduk. Fataratan yusta'malu fil hay'atil makhsusati fis shalah. Terkadang digunakan untuk menyebut gerakan rukuk secara khusus dalam salat. Kama hiya, sebagaimana yang kita kenal. Wa taratan fit tawadhu'i wat tadallul. Dan terkadang kata rukuk digunakan sebagai kata sinonim untuk tunduk dan tawadhu. Untuk tunduk dan tawadhu. Nah, ada istilah yang dipakai oleh Syekhul Islam. Rukuk ada 2. Rukuk asghar. Asghar itu artinya kecil. Rukuk kecil itu apa? Rukuk yang nunduk untuk menghormat, nunduk untuk menghormat dalam rangka apa? Memuliakan, dalam rangka memuliakan makhluk. Ini sebutannya rukuk kecil. Nah, mungkin contoh yang bisa kita jumpai rukuk kecil seperti ini adalah rukuk orang Jepang. Ketika mereka ketemu, mereka menghormat dengan cara nunduk. Dalam Islam seperti ini dilarang. Dalam Islam seperti ini dilarang. Oleh karena itu, ketika ketemu orang, kita tidak boleh seperti gaya orang Jepang tuh, rukuk seperti ini, tidak boleh. Cukup sampaikan salam. Assalamualaikum. Nah. Lalu ada rukuk kebalikannya, akbar, rukuk besar. Ini rukuk dalam salat, rukuk dalam salat. Nah, rukuk dalam salat yang seperti kita lakukan ketika salat ini tidak boleh diberikan kepada makhluk. Sebagaimana kita tidak boleh sujud kepada makhluk. Baik. Pertanyaannya, ketemu
Orang Jawa gimana? Monggo. Nah, monggo ini itu karo begini ya. Monggo. Itu boleh atau tidak? Monggo ini kalau isyarat kepala. Itu boleh atau tidak? Hah? Jadi kalau di Jepang itu sampai begini, meskipun tidak sampai seperti rukuk, ada yang memang terlalu bawah, ada yang agak ke atas. Kalau di Indonesia cuman kepalanya tok. Boleh atau tidak? Boleh. Itu budaya Jawa ya. Di Kalimantan nggak nemu, di Sumatera juga nggak ada, adanya di Jawa. Berisyarat dengan kepala seperti ini sudah ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama, dan jika tanpa suara hukumnya nggak boleh. Tanpa suara itu mau manduk tok, itu nggak boleh. Maka harus diiringi dengan suara, karena intinya itu salamnya. Intinya adalah salamnya. Oleh karena itu ketika manggut Anda sambil bersuara, monggo assalamualaikum, tapi manggut. Assalamualaikum manggut, ora pantas kita ya. Assalamualaikum. Pantas enggak? Enggak pantas. Pantasnya apa? Monggo. Padahal nunduk dengan salam itulah yang lebih sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga kalau memberikan salam kepada orang lain, jangan cuma gerakan, tapi kita berikan dalam bentuk kalimat assalamualaikum sambil diiringi nunduk, karena ini bagian dari kebiasaan orang di masyarakat kita. Semoga tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, rukuk akbar atau yang disebut dengan rukuk besar tadi, batasnya adalah tangan bisa menyentuh lutut. Tangan menyentuh lutut. Batasnya tangan menyentuh lutut. Ini rukuk akbar. Sehingga kalau tangan tidak sampai menyentuh lutut, jika dalam salat, maka salatnya tidak sah. Sehingga orang rukuk tapi masih ndongak seperti ini, tangannya belum bisa menyentuh lutut, maka status rukuknya tidak sah. Dia belum rukuk. Dan kalau rukuk tidak sah, bisa menyebabkan salatnya batal, sebab dia terhitung meninggalkan kewajiban. Dia terhitung meninggalkan kewajiban. Insya Allah paham? Nah, selanjutnya, orang kafir ketika diperintahkan untuk rukuk, mereka menolak untuk rukuk. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila diperintahkan kepada mereka irka'u, rukuklah kalian, la yarka'un, mereka tidak mau rukuk. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu, yaitu di hari kiamat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Diperintahkan untuk rukuk enggak mau rukuk, maka celakalah orang-orang yang mendustakan. Mereka tidak mau rukuk, diancam oleh Allah Ta'ala, mereka akan celaka kelak di yaumil kiamat. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat Anda rukuk, maka sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah yang orang kafir tidak mau melakukannya. Nek kowe ra gelem, ra apa-apa, aku gelem. Begitu ya. Aku tunduk kepada penciptaku, aku tunduk kepada Rabbku yang memberikan rizki dan kecukupan bagiku, aku rukuk di hadapannya. Kowe wong kafir ra gelem rukuk kepada Allah, terserah. Nanti kau akan merasakan sendiri dampak buruknya. Kau akan merasakan akibatnya. Maka kita rukuk di hadapan Allah, karena kita diperintahkan oleh Allah, warka'u ma'arraki'in, lakukanlah rukuk bersama orang yang rukuk. Baik, misalnya begini ya. Orang tua menyuruh kelima anaknya,
ayo berangkat. A ra gelem, B ra gelem, C ra gelem, D gak mau, tinggal E. Baik, nek ra ono sing gelem, aku tak mangkat. Saya mau untuk berangkat. Maka E yang nurut dengan perintah orang tua. Kira-kira perasaan E bagaimana? Akan muncul dalam dirinya, mudah-mudahan ini kebaktian aku kepada orang tuaku, kebaktian saya kepada orang tua saya. Saudara-saudara saya tidak ada yang mau, tapi aku sendiri yang maju. Nah, muncul perasaan seperti itu. Maka orang mukmin ketika dia melaksanakan ruku', hadirkan dalam hatinya, orang kafir tidak mau ruku' dan aku mau ruku'. Sehingga kita berharap nantinya di akhirat akan selamat dari azab, tidak sebagaimana orang kafir yang diancam dengan azab. Nah, seperti itu kira-kira renungan yang bisa kita hadirkan. Baik, mumpung yang namanya punggung ini masih bisa ditekuk. Ada satu waktu di mana punggung nggak bisa ditekuk. Kapan itu? Ketika sudah sakit, ketika sudah usia lanjut, sudah tidak bisa diajak dengan fisik yang normal bergerak. Maka mumpung masih bisa untuk ditekuk, aku menekuk punggungku untuk yang telah menciptakan punggung, yang telah memberikan kesehatan bagi ruas-ruas tulangku. Maka kita sujud dan kita rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kesempatan masih ada. Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah taala memberikan kita kemampuan untuk rukuk, itu salah satu di antara anugerah. Baik, nyun sewu, ada enggak yang salatnya di atas kursi? Wonten. Ada ya, mungkin ada 1-2. Apa yang Anda rasakan ketika tidak bisa sujud di tanah? Beribun? Kepingin bisa sujud di tanah. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa sujud di tanah, dia hanya bisa sujud di atas kursi, itu dia pingin sekali bisa sujud di tanah. Pak Ustaz, sudah lebih dari 10 tahun saya sakit, nek sholat monggo kursi Pak Ustaz. Terus kula niku nggih jane pengen bisa sujud menyentuh dahi di tanah. Saya pengen berlama-lama berdoa di hadapan Allah sambil saya bersujud di hadapan Allah. Tapi sekarang saya sudah enggak bisa Pak Ustaz. Ya, itulah keadaan. Tapi bagi mereka yang masih bisa, ternyata ya malas untuk melakukan seperti itu. Sehingga ketika dia disuruh sholat, engkose, dah. Terus suruh sholat ba'diyah, malas. Suruh sholat qobliyah, malas. Padahal dia masih bisa sholat dengan normal. Akan datang satu waktunya di mana fisik ini akan mengalami penurunan, sehingga kita tidak bisa lagi sholat dengan sempurna. Maka mumpung masih bisa sholat, kerjakanlah dengan maksimal. Baik. Walhamdulillah, seperti itu kira-kira renungan yang bisa kita hadirkan saat kita rukuk. Jadi jenengan rukuk sambil membayangkan, Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa rukuk. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan bagi punggungku sehingga bisa ditekuk. Karena banyak orang yang tidak bisa rukuk dan dia pingin rukuk. Nggih. Ada anak antara yang bisa berbakti dengan yang tidak bisa berbakti, lebih bahagia mana? Nggih? Saestu. Antara yang bisa berbakti dengan yang tidak bisa berbakti, lebih bahagia mana? Yang bisa, jika dia anak soleh bisa berbakti itu bahagia. Kenapa Pak? Karena saya ingin memperjuangkan orang tua, ingin memberikan sesuatu yang berharga bagi orang tua. Maka anak yang soleh ketika dia bisa berbakti itu bahagia. Anak yang jauh, aku jane nggih pengen, tapi jauh. Karena dia sedang berada di luar kota, bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kalau pulang butuh ongkos banyak,
maka hanya bisa ngirim uang, tapi hadirnya fisik tidak bisa datang. Nah, antara orang yang bisa taat dengan gak bisa taat, lebih bahagia mana? Yang bisa taat. Maka orang yang bisa sujud, bisa sholat, bisa puasa, bagi mereka yang saleh terasa lebih bahagia dibandingkan ketika tidak bisa melakukannya. Baik, sekarang kita beralih ke menghayati makna sujud ketika sholat. Berikutnya, sujud merupakan posisi gerakan dalam sholat yang paling menunjukkan ketundukan seseorang di hadapan penciptanya. Kok bisa, Pak? Karena ketika orang itu sujud, dia meletakkan, sang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajahnya di lantai sejajar dengan tangannya. Orang yang sujud, dia letakkan wajahnya yang merupakan anggota badan paling mulia sejajar dengan kakinya. Itulah sujud. Baik. Sehingga sujud merupakan puncak ketundukan seorang hamba di hadapan Allah. Sebagai balasannya, maka karena hamba tunduk di hadapan Allah, Allah akan mendekat kepada hamba ketika mereka bersujud di hadapannya, sehingga doanya ketika itu lebih berpeluang diijabahi oleh Allah. Karena semakin dekat dengan Allah, maka sang hamba doanya lebih mustajab. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Karena itu perbanyaklah berdoa. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah di saat kamu sujud. Sehingga sujud itu boleh enggak, Pak, berlama-lama, Pak? Silahkan, kecuali kalau Anda jadi imam atau makmum yang waktunya dibatasi oleh keadaan jamaah. Sehingga kalau jadi imam, kok sujudnya Pak Imam suwe ra tangi-tangi, makmumnya sudah curiga, iki paling ditinggal turu. Ning kene glegek, ning kene dehem ya, ana sing kono watuk-watuk sebagai peringatan ya. Kok gak tangi? Mau mengucapkan subhanallah ora lali kok. Tapi imamnya enggak bangun-bangun. Nah, terlalu lama seperti ini mungkin perlu dipertimbangkan. Kamu sedang jadi imam, maka seharusnya kamu memperhatikan makmum. Termasuk juga jadi makmum. Kalau imamnya sudah tasyahud, maka makmum jangan bertahan sujud. Kok ora tangi-tangi, Mbah? Ama imamnya wis meh salam, dia baru Allahu Akbar bangun. Nah, simbahe kok telat tangi. Dongaku dawa. Nyuwun napa to, Mbah? Utangku kathah. Ya. Kalau makmum, maka dia bangun ngikuti imam. Begitu imamnya sudah tasyahud, maka makmum jangan bertahan, segera ngikuti imam. Baik, coba lihat ini ya. Anda lihat mana dari 3 gerakan ini yang benar. 1, mendahului imam. 2, terlalu telat dari imam. 3, membarengi imam. Yang benar yang mana? Pripun? Salah semua. Sing bener napa? Mengikuti imam. Jadi ada 4 ini ya. Yang pertama tadi mendahului, ini bisa membatalkan sholat. Mendahului imam itu batal sholat. Kok bisa, Pak? Sama seperti kamu berdiri di depan imam. Kalau makmum sholat di depan imam gimana? Ada makmum tapi dia sholat di depan imam, gimana? Batal. Kenapa? Karena makmum tidak boleh di depan imam. Kalau sejajar dengan imam masih boleh, tapi kalau di depannya imam batal.
Contohnya Pak, di Masjid Nabawi itu imamnya agak di belakang, karena ada satu wilayah yang dipakai jalan, tidak dipakai sholat. Untuk orang-orang yang mau berziarah ke makam Rasulullah SAW disediakan satu space jalan di depan kayak gini. Nah sehingga imamnya di belakang. Oleh otoritas Masjid Nabawi, di luar masjid itu dikasih garis panjang sekali. Tulisan garis itu haddul imam, batas imam. Sebagai peringatan, kalau awakmu sholat di depan ini batal sholatmu, kalau kamu sholat di belakang ini sah. Nah terkadang mohon maaf ya, masih banyak seperti orang-orang India atau Pakistan atau Bangladesh atau orang Indonesia yang dia sholat di sebelah selatan Masjid Nabawi, di depannya masjid, tapi dia di depan imam. Itu sholatnya bisa batal. Baik. Maka mendahului imam juga batal, karena sama sebagaimana orang yang sholat di depan imam. Yang kedua, terlalu telat dari imam. Ini salah ini. Karena terlalu telat itu berarti tidak mengikuti. Imame sudah mau salam, dia masih sujud, maka dia tidak mengikuti imam. Terlalu telat dari imam, ini tidak boleh. Yang ketiga apa tadi yang ketiga? Membersamai imam, ini juga salah. Seharusnya mengikuti imam, sehingga bukan membersamai tapi mengikuti. Baik. Berikutnya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa semua makhluk bersujud kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Segala makhluk di langit dan di bumi, baik berupa dabbah. Dabbah itu artinya apa artinya? Yang gemetan itu namanya dabbah. Semua makhluk yang bergerak di muka bumi itu namanya dabbah. Manusia, binatang, baik yang berjalan dengan 4 kaki, 2 kaki, bahkan berjalan dengan perutnya, itu semuanya adalah dabbah. Wal malaikah, demikian pula para malaikat, wahum la yastakbirun, dan makhluk-makhluk itu mereka tidak bersikap sombong, tidak menolak perintah. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, sujud itu ada 2. 1, sujud yang nilainya ibadah. Itulah sujud yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada Allah dan pelakunya berhak mendapatkan pahala dari Allah seperti sujudnya seorang mukmin kepada Allah. Ini namanya sujud ibadah. Baik. Yang kedua, sujud taskhir. Maknanya adalah sujud ketundukan. Maknanya saya ulang, yaitu sujud yang maknanya ketundukan. Itulah sujud yang dilakukan oleh semua makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, karena mereka semua adalah hamba Allah yang tunduk dengan aturan Allah. Jadi kita ulangi di sini. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, sujud itu ada 2. Sujud fisik, sujud jasmani. Sujud jasmani artinya sujud fisik. Maksudnya adalah gerakan sujud seperti yang kita kenal. Yang kedua, sujud maknawi. Sujud maknawi artinya sujud non fisik. Bagaimana bentuk sujud non fisik itu? Bentuk sujud non fisik adalah tunduk terhadap semua ketetapan Allah. Tunduk terhadap semua ketetapan Allah.
Nah, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, semua makhluk di langit dan di bumi, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, bersujud kepada Allah, itu dipahami tunduk kepada semua ketetapan Allah. Sehingga tidak ada makhluk yang ketika ditakdirkan A, dia belot jadi B, itu tidak ada. Cacing ya seperti itu, dia berada di dalam tanah, nggak bisa kemudian aku pindah wae lah, tak pindah neng mana misalnya di dalam lumpur atau di dalam air, tidak bisa. Maka masing-masing makhluk ditetapkan oleh Allah sesuai dengan lingkungan hidupnya. Baik, dan itulah yang dimaksud dengan apa? Sujud secara maknawi, yaitu tunduk kepada ketetapan Allah. Selanjutnya, iblis dimurkai Allah karena dia menolak ketika diperintahkan untuk bersujud, sampai dia menangis ketika ada seorang muslim yang melakukan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah," apabila manusia membaca surat yang ada sujud tilawahnya, fasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan pergi sambil menangis. Yaqulu, setan mengatakan, "Ya wailah, umira ibnu Adam bisujud." Celakalah aku, manusia diperintahkan untuk sujud, fasajata, lalu dia mau sujud, falahul jannah, dan dia berhak dapat surga. Wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, sementara aku tidak mau sujud, faliyan nar, maka aku mendapatkan neraka. Masya Allah. Ayat sajdah itu apa? Ayat yang kita dianjurkan untuk sujud tilawah jika kita membacanya. Sebutkan ayat sajdah dalam Al-Quran. Ada berapa? Ada 14 atau 15? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 14. Baik, kalau kita ambil 14. Ayat sajdah ada 14. Sebutkan 5 surat yang ada ayat sajdahnya. 1. Surat apa? As-Sajdah. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Isra ada. Surat An-Nahl, ada di surat An-Nahl. Yang di juz amma ada berapa? Ada 2. Surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Baik. Nah, di surat Al-Hajj ada 2, depan dan belakang. Di surat Shad juga ada. Totalnya ada 14. Kalau ketemu seperti ini, silahkan Anda sujud. Nek maca Quran nganggo jilbab pripun, Pak? Boleh. Walaupun dia tidak menutup aurat. Masa sujud enggak menutup aurat? Yang diharuskan menutup aurat kan salat. Kalau sujud saja itu bukan salat. Sehingga sujud saja yang itu bukan salat boleh dilakukan walaupun tanpa menutup aurat. Sebagaimana boleh dilakukan walaupun dalam keadaan tidak suci dari hadas, belum punya wudu. Misalnya baca Quran dalam kondisi tidak punya wudu, lalu ketemu ayat sajdah, maka silakan Anda sujud. Tujuannya apa, Pak? Bikin setan nangis. Kalau kita ingin biar setan sering nangis, maka ketemu ayat sajdah, silakan sujud. Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki." Apabila manusia membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis. Setan menyingkir sambil menangis.
Dan dia mengatakan, Ibnu Adam diperintahkan sujud, dia mau sujud, dia dapat surga. Dulu aku diperintahkan untuk sujud dan aku enggan untuk sujud, aku diancam neraka. Maka ini setan nangis, menyesali kenapa dulu dia enggak mau sujud. Sehingga sujud yang kita lakukan akan membuat setan semakin terhina. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan tentang sujud sahwi, wa in kana sallat itmaman, kalau orang itu salatnya sempurna, li arba'in, betul 4 rakaat, tidak ada yang kurang atau tambah, kanata targhiman lisyaitan, maka sujud sahwi yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu sebagai penghinaan bagi setan. Jadi maksudnya kayak gini, kalau orang sedang salat lalu lupa jumlah rakaat, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan lupa jumlah rakaat, yang dilakukan apa? Tentukan pilihan dulu. Tentukan pilihan. 3 atau 4 ya? 3 atau 4? 3, 4. Bingung dia. Coba diingat-ingat. Ini ketiga atau keempat? Coba diingat sebelum rukuk. Begitu menjelang rukuk, dia tentukan pilihan. Ya sudahlah, ini 3. Akhirnya begitu dia sujud, dia bangkit lagi ke rakaat yang keempat, karena tadi memutuskan baru 3 rakaat. Ngerti ya? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, kalau mengalami seperti ini, lalu Anda menentukan pilihan, maka silahkan pilih yang lebih kecil. 3, 4. Maka yang benar 3. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Bingung dia, pilih 2. Dah? Nah, selanjutnya nanti sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum atau setelah salam? Bisa sebelum, bisa setelah. Kalau sujud sahwi, misalnya dia sujud sahwi setelah salam, atau sujud sahwi sebelum salam, ternyata sholat yang dia kerjakan benar, tidak salah, 4 rakaat misalnya, maka sujud ini fungsinya sebagai penghinaan terhadap setan. Begitu selesai sholat dia cek CCTV, tadi saya berapa rakaat? Oh bener nih, pilihan saya bener. Ya meskipun bener, tapi kamu kan tadi ragu, sehingga saat milih 3 atau 4, kamu bimbang, kamu ragu. Begitu pilih 3, lanjut, ternyata benar. Nah, kalaupun benar, maka fungsi sujud sahwi tadi sebagai apa? Untuk menghina setan. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaannya, carikan dalil dalam Al-Quran di mana ada orang yang diperintahkan sujud, tapi dia tidak bisa sujud. Bukan nggak mau sujud, tapi dia tidak bisa sujud. Carikan dalilnya dalam Al-Quran. Kita tunggu 1 menit. Silakan. Sudah? Sudah ketemu? Udah ketemu? Surat? Ada yang bisa jawab? Ini hadiahnya ada nggak? Coba carikan hadiah. Oh ada. Baik. Sebutkan 1 dalil dalam Al-Quran
Ada manusia yang diperintahkan untuk sujud tapi dia tidak bisa sujud. Ada? Coba kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau jawab? Ayat surat apa? Al-Mursalat ayat 48. Bagaimana bunyinya? Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Itu tidak mau ruku'. Orang kafir disuruh ruku' dia enggak mau ruku'. Ini diperintahkan sujud tidak bisa sujud, bukan enggak mau. Sehingga ketika dia mau sujud enggak bisa. Itu ada yang angkat tangan, boleh di belakang. Berdiri. Surat Al-Qalam ayat berapa? 43. Surat Al-Qalam ayat 43. Kita lihat ini ya. Dapat hadiah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata mereka tunduk diiringi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka diperintahkan untuk sujud dan mereka salimun. Mereka menyerah. Di ayat 42 gimana? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Baik, yang betul 42 ya. Al-Qalam ayat 42. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang yang diperintahkan untuk sujud tapi dia tidak bisa sujud. Bukan tidak mau, tidak bisa sujud. Baik, seperti apa Pak ceritanya? Kita baca keterangan Ibnu Katsir. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakshifu Rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin." Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Lalu semua mukmin laki dan perempuan sujud. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Lalu tinggallah orang-orang munafik yang dulu ketika di dunia mereka sujud karena riya, ingin cari pengaruh dan ingin cari pujian orang lain. Fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Begitu dia mau sujud, coba lihat, tulang rusuknya menyatu, tulang punggungnya menyatu, sehingga tulang punggung yang sekarang bisa ditekuk seperti ini ya, bisa ke depan ditekuk untuk sujud, besok tulang punggungnya orang munafik menyatu, sehingga ketika sujud nggak bisa ditekuk. Padahal orang mukmin bisa menekuk apa? Tulang punggungnya sehingga mereka bisa sujud. Maka ini menunjukkan bahwa bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan bagi mereka untuk sujud ketika di dunia, dan nanti sujud itu dibawa di yaumil qiyamah ketika Allah mendekat kepada hambanya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu bersama para malaikat, mereka berbaris rapi bersaf-saf. Di saat itulah manusia semuanya ingin sujud. Orang mukmin berhasil sujud, tapi orang kafir, orang munafik, dia tidak bisa sujud karena tulang punggungnya menyatu sehingga tidak bisa ditekuk. Baik. Walhamdulillah, semoga sujud kita diterima oleh Allah sehingga besok di padang mahsyar di yaumil qiyamah kita bisa sujud di hadapan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dalam kondisi kita sujud kepadanya.
Baik, selanjutnya setelah kita menghayati makna sujud, berikutnya kita menghayati makna duduk ketika sholat. Duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di atas paha, sehingga sang hamba bersimpuh di hadapan Allah. Pandangan tunduk ke arah tempat sujud atau ke arah jari telunjuk saat tasyahud. Semua ini menunjukkan tawadhu sang hamba di hadapan Rabb-Nya. Jadi begini, kalau ada orang tua sedang duduk, lalu kita sebagai anak mau bicara dengan orang tua, maka yang sopan gimana? Berdiri atau duduk? Hah? Duduk. Kenapa? Karena orang tuanya sedang duduk. Kalau orang tua berdiri dan kita mau menyampaikan sesuatu ke orang tua, yang sopan duduk atau berdiri? Hah? Yang sopan duduk atau berdiri? Orang tuanya berdiri, kita mau matur ke orang tua, duduk atau berdiri? Berdiri. Nggih. Piantun Klaten kan mesti paham ngeten iki nggih. Wong Solo nggih. Baik. Maka saat kita sedang duduk dalam sholat, kita merendah di hadapan Allah, bersimpuh di hadapannya. Tangan kita berada di paha. Pandangan tunduk ke arah tempat sujud. Semua ini menunjukkan tawaduknya sang hamba di hadapan Rabb-Nya. Mengenai cara duduk iftirash sesuai sunnah disebutkan dalam keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita lihat ini. Umar mengatakan, min sunnatis salah, bagian dari sunnah salat, antansibal qadamal yumna, engkau tegakkan kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah, dan kau hadapkan jari-jarimu ke arah kiblat, wal julusu 'alal yusra, dan kau duduk dengan menduduki kaki kiri. Ya, ini seperti duduk iftirash. Seperti orang yang duduk iftirash. Coba kita buka di sini. Saat orang duduk iftirash, ya, maka kakinya gimana? Kaki kiri, nah seperti ini ya. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Nah, yang berat seperti ini apa, Pak? Ini, Pak. Jarinya ditekuk ke depan. Loroy, Mas. Harus ditahan. Kalau tidak pernah dipaksa, memang sakit. Tapi kalau dipaksa, insya Allah nanti terbiasa. Dan ini menyehatkan. Ada salah satu dokter di UGM yang pernah menyarankan, jenengan kalau bangun tidur agar sehat, begitu bangun jinjit. Begitu bangun jinjit. Jadi jalan ke kamar mandi itu sambil jinjit-jinjit. Fungsinya apa? Nekuk jari. Nah, nekuk jari ini akan mengaktifkan saraf-saraf yang ada di ujung-ujung kaki. Walhamdulillah kaum muslimin ramong jinjit, Pak Dokter. Tapi duduk ketika iftirash itu betul-betul ditekuk menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau tidak dipaksa ya cuman berdiri gini saja. Tapi kalau dipaksa ditekuk. Ada yang kadang cuman begini ya, jarinya diarahkan ke berlawanan dengan kiblat. Padahal yang bagus ditekuk biar ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Baik. Mengenai cara duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal akan dibahas selengkapnya di masing-masing pembahasan yang terkait. Pahami dan lakukan cara ini dengan baik agar duduk iftirash sesuai sunnah. Sehingga hikmahnya di sini adalah
Menghayati makna duduk itu kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kita tunduk di hadapan Allah. Maka kalau sholat jangan dongak lihat ke atas, itu dilarang. Tapi lihatnya kemana? Ke bawah. Baik. Selanjutnya, memahami makna mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Apa makna mengacungkan telunjuk ketika tasyahud? Mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud dianjurkan untuk dimulai dari awal tasyahud. Jadi isyarat telunjuk ini dimulai kapan? Dimulai kapan? Dari ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Dan ada 4 pendapat tentang kapan dimulai berisyarat jari telunjuk. Pendapat pertama mengatakan dimulai dari awal. Jadi begitu duduk langsung at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan isyarat dilakukan saat kita membaca nama Allah. At-tahiyyatu lillah. Terus turun lagi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nanti jadinya maju mundur begini. Berkali-kali sesuai dengan menyebut nama Allah. Begitu menyebut nama Allah dia berisyarat. Ketika tidak menyebut nama Allah turun. Menyebut nama Allah lagi isyarat lagi. Terus seperti itu. Dan ini pendapat Hambali. Yang seperti ini pendapat Hambali. Dilakukan saat menyebut apa? Menyebut nama Allah. Setiap kali menyebut nama Allah berisyarat. Sehingga mungkin tidak utak-utik gini, tapi kadang isyarat, kadang turun, kadang isyarat, kadang turun. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dimulai sejak baca tasyahud, sehingga baru berisyarat ketika kita mulai baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya, dan tidak turun-turun. Ada yang mengatakan cukup illallah saja. Dah setelah itu selesai, tidak isyarat lagi. Dan beberapa pendapat yang lain. Intinya dalam hal ini sebagian ulama menyimpulkan wal amru fihi wasi', longgar untuk dilakukan. Yang penting isyarat, mau dari awal, mau di tengah, mau ketika doa, silahkan. Yang penting apa? Berisyarat. Selanjutnya, dianjurkan juga untuk mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Wa rama bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangan matanya ke arah jari telunjuk tadi. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan ketika berisyarat itu sambil melihat ke arah jari telunjuk. Maka itulah bagian dari pengecualian, di mana pandangan mata tidak melihat ke arah tempat sujud,
tapi melihat ke arah sisi yang lain. Udah? Lalu apa Pak hikmahnya mengacungkan telunjuk ketika tasyahud ini? Ada orang kafir yang ketika melihat kaum muslimin sholat, dia merasa keanehan. Ngapain kamu begini? Apakah ini seperti antena yang menghubungkan kamu dengan Tuhanmu? Nah, saya jenenge wong kafir kok ya. Ya serasa dibalas ya. Karena dia tidak tahu aturan sama sekali. Sekarang kita akan baca hikmah mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Hikmah mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Hikmah yang paling utama ketika mengacungkan jari adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kok kita berisyarat seperti ini saat tasyahud? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kayak gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti itu, dan kita diperintahkan untuk berisyarat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan salat sebagaimana salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena melestarikan sunnah termasuk hikmah tertinggi dalam setiap amalan kita, terlebih amalan ibadah. Di samping itu terdapat hadis yang menyebutkan bahwa isyarat telunjuk ketika tasyahud lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Nah, kalau seperti ini butuh dalil. Dalilnya mana, Pak? Apa benar isyarat ini lebih ditakuti setan daripada pukulan besi? Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu tasyahud, beliau mengisyaratkan telunjuknya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid," yakni as-sababa. Sungguh isyarat ini, jari telunjuk ini lebih ditakuti oleh setan dibandingkan pukulan besi. Masya Allah. Sehingga gimana Pak kalau begini Pak? Apa ini terus Pak? Yaitu hanya berlaku saat kapan? Tasyahud. Kalau di luar tasyahud ngacung gini enggak berlaku. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah isyarat telunjuk di sini adalah menunjukkan keesaan Allah, wahdaniyah. Makanya kita dianjurkan untuk berisyarat saat menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini menggambarkan tauhid. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa isyarat jari ketika tasyahud menunjukkan ketinggian zat yang menjadi sasaran dalam berdoa, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga kau berisyarat seperti ini untuk menunjukkan keesaan Allah dan ketinggian Allah. Nah, dari sinilah pada saat kita berisyarat, hakikatnya kita sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Demikian, semoga semakin menambah kita, memahamkan kita akan makna setiap gerakan yang kita lakukan dalam salat, sehingga mendorong kita untuk lebih khusyuk dalam mengerjakan salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum sesi tanya jawab, kuis dulu Ustaz. Kuis dulu ya. Dan mohon maaf kepada Ustaz, nanti mohon untuk menutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Pertanyaan yang pertama, sebutkan hikmah dari rukuk. Perenungan apa yang bisa kita hadirkan saat kita rukuk? Hadiahnya ini, baik, silakan. Apa tadi? Hikmah dari rukuk. Jadi saat kita rukuk ketika sholat, renungan apa yang bisa kita hadirkan? Monggo, silakan. Menunjukkan sikap tunduk dan tawadhu kepada Allah.
yang menciptakan kita. Karena nanti pada saat kita diberi kesehatan, bahwa punggung kita masih dapat ditekuk. untuk tubuh. Dan nanti itu akan, kalau kita semakin tua, semakin rentang dan kita tidak dapat tubuh lagi, kita akan merindukan bagaimana kita tubuh untuk merindukan ketawa Tuhan kita. Baik. Karena orang kafir tidak mau rukuk ketika diperintahkan rukuk. Masya Allah. Mau berapa hadiah? Kan panjang sekali tuh jawabnya tadi. Sambil saya diktekan kan. Jadi dapat hadiah, judulnya umur yang kedua. Yuswa pinten? Usia berapa sekarang? 50? 55? Nah, 56. Berikutnya, buku judulnya Fikih Haid, agar tidak galau saat haid. Pertanyaannya, sebutkan penjelasan tentang hikmah kita bersujud saat sholat. Jelaskan, silakan. Hikmah kita bersujud ketika sholat. Baik, silakan. Kamu kelas berapa? Kelas? Kelas 4. Ini enggak sekolah? Ngaji. Gimana? Sujud merupakan gerakan puncak ketundukan kepada Allah. Sehingga saat orang itu sujud, yang hadir dalam hatinya apa? Dia bisa merasakan apa? Ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu balasannya apa tadi? Allah akan mendekat kepadanya sehingga doanya dikabulkan. Masya Allah. Kamu kalau sehari sujud berapa kali? Kamu sehari sujud berapa kali? Berapa kali? Banyak kali ya, Masya Allah. Baik, dapat hadiah buku Fikih Haid agar tidak galau ketika haid. Satu lagi, inilah rahasia kebahagiaan dan sifat hamba pilihan Allah. Nah, pertanyaannya, jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang berisyarat jari tadi. Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang isyarat jari saat tasyahud. Baik, silakan dicari mikrofonnya. Siapa yang dapat mikrofon, dia yang berhak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan ulama tentang isyarat menunjuk jari telunjuk saat sholat itu yang pertama tadi, ketika melafalkan lafal Allah. Ketika melafalkan kata Allah selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika membaca doa tasyahud. Ketika mulai baca doa tasyahud. Selanjutnya. Kemudian dapat dilakukan ketika di awal. Ketika di awal, terus atau ketika berdoa. Baik, kesimpulannya gimana tadi? Kesimpulannya
Mengenai kapan mulainya? Bisa dilakukan saat awal, di tengah maupun di akhir saat membaca doa tasyahud. Baik, intinya longgar sehingga wis kari ket mau kok durung isyarat, telat, kamu udah nggak boleh isyarat, nggak ada seperti itu. Wallahu alam. Baik. Nanti tentang bagaimana cara berisyarat jari ada penjelasan tersendiri. Sekarang kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari jamaah. Saya seorang istri dan seorang anak. Keinginan ibu saya bertentangan dengan suami saya. Keinginan ibu saya adalah kami berdakwah di daerah ibu saya. Sedangkan suami mengajak ke tempat yang lain berdakwah juga. Ibu saya sekarang seperti membenci saya dan cuek kepada keluarga saya. Saya memilih ikut suami. Apakah langkah yang saya ambil tepat? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Apakah ini termasuk durhaka kepada orang tua? Saya sudah berdiskusi dengan suami dan kami sempat mengikuti kemauan ibu saya, tapi suami saya tidak cocok. Sekarang kami tinggal jauh dari orang tua. Baik. Nah, ibu ada di sini enggak? Ibunya, semoga ada ya. Nah. Jadi intinya begini, kajian belum selesai ya, mejanya jangan dilipat dulu. Kalau sudah rela putrinya dinikahi oleh lelaki, berarti dia harus siap untuk pribon melepas. Berarti harus siap untuk apa? Melepas. Sehingga terkadang mohon maaf, banyak orang tua yang belum sadar jadi mertua. Orang tua belum sadar jadi mertua gimana Pak? Ya masih terlalu rewel untuk gandoli anaknya. Oh berarti dia belum siap untuk jadi mertua. Makanya kadang dalam kajian pengantin nih Kang ya, walimah nikah kan ada tausiah yang disampaikan oleh ustadz. Barangkali nasihatnya tidak hanya untuk pengantin saja, termasuk untuk mertuanya. Karena masih banyak orang yang belum bisa jadi mertua yang baik. Contoh nggih, jadi mertua tapi seneng jaluk duite mantune. Utang terus karo mantune, ngerepoti mantune. Wonten mboten ngoten niku? Nggih? Wonten, ada enggak kayak gitu? Ya. Atau jadi mertua tapi rewel sekali. Kalau enggak dituruti selalu emosi, gampang nesu. Wah, ini orang mertua yang belum bisa sadar sebagai mertua. Maka tolong ya, para mertua, kalau memang sudah bersedia putrinya menikah, berarti Anda harus siap jadi mertua. Anak Anda sekarang sudah berumah tangga, biarkan dia menentukan jalan hidupnya sendiri selama tidak melanggar aturan syariat. Sehingga nggak perlu maksa kayak tadi. Kowe kudu ning kene, kowe kudu ning kene, kowe kudu ning kene. Kamu kalau digitukan mau nggak? Kamu sendiri kalau digitukan mau nggak? Kamu sebagai anak misalnya, terus dipaksa seperti itu. Wah, aku jane ya keberatan, nggak mau. Nah, makanya jangan memperlakukan seperti itu untuk menantu atau untuk anak. Ada waktunya di mana orang perlu sadar, anak saya sudah memang harus dilepas. Jadi biarkan anak saya hidup bersama dengan suaminya, dengan perahu dia sendiri, tidak harus menyatu dengan kapal induk. Dia sudah harus lepas dengan perahu dia. Baik, itu sebagai saran untuk mertuanya ya. Kalau saran dari posisi anak, insya Allah yang boleh lakukan sudah benar, mengikuti suami. Karena ketika seorang istri sudah siap untuk menjadi istri, berarti dia harus tunduk kepada suaminya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana jika saya melaksanakan sholat di rumah dan dalam pandangan masyarakat saya tidak seperti mereka? Apakah saya harus sholat berjamaah dengan pertimbangan imam ada yang mengkonsumsi khamr? Masya Allah.
Nggak boleh orang fasik jadi imam seperti itu. Kalau sampai imamnya pernah mendem minum khamr, ya jamaah tidak boleh ikut di belakangnya. Bahkan dia tidak boleh jadi imam, tidak boleh punya jadwal untuk dijadikan imam. Terus gimana Pak? Ya mungkin bisa dilaporkan ke takmir. Nek imame wong kaya ngono ora pantes dadi imam. Mosok imam kok minum khamr? Padahal minum khamr itu dosa yang sangat besar. Dia orang fasik karena sudah minum khamr dan tidak berhak untuk jadi imam. Nah. Baik, insya Allah Anda boleh sholat di dalam rumah. Dan kalaupun ada komentar-komentar seperti itu ya nggak usah dihiraukan, apalagi kondisi imamnya seperti yang tadi Anda sampaikan. Bagaimana hukum membeli kupon Agustusan? Dan bagaimana hukumnya tarikan atau iuran buat Agustusan, di dalamnya ada campur sari. Campur sari apa campur santan? Kupon Agustusan itu apa isinya? Undian. Beli harganya berapa? 10.000. Nanti dapat hadiah apa? Aneka perabotan. Ini judi. Seperti ini judi. Jadi kalau membayar 10.000 dapat kupon, kemudian nanti diundi, terus hadiahnya beragam. Siapa yang dapat dia menang, ini judi, sehingga tidak boleh diikuti. Baik, minimal Anda cuma ikut iuran saja. Kalau ikut iuran saja, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Salat rawatib ba'diyah isya, bolehkah digabung dengan witir dalam satu niat? Tidak boleh. Karena ini berbeda antara rawatib dengan witir, dan dia harus dikerjakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu ba'diyah isya 2 rakaat sendiri, terus nanti tambah witir 1 rakaat boleh. Sehingga jangan digabung dengan rawatib ba'diyah isya. Bolehkah doa yang tambahan bukan bagian dari sholat, misalnya sujud dan tahiyat akhir, dibacakan di dalam hati tanpa dilafalkan? Doa tambahan, teksnya kayak gimana ini? Kalau kalimatnya kayak gini, Subhanallah, kalimatnya gini, Subhana rabbiyal a'la, ada tambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, tambahan riwayat wa bihamdihi ini memang ada dalam riwayat, tapi dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Oleh karena itu sebagian ulama menyarankan, ya karena statusnya dhaif maka tidak diamalkan. Cukup subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Tapi ketika sujud Anda tambahkan dengan doa-doa yang lain, silahkan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, terus berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh? Boleh. Bagaimana pandangan Islam tentang peringatan Hari Kartini dan tokoh R.A. Kartini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat 33? Apa hubungannya dengan surat Al-Ahzab ayat 33? Al-Ahzab ayat 33 sudah ada sebelum adanya Kartini. Ya, kalaupun misalnya kita anggap Kartini adalah wanita solihah, seharusnya pakai jilbab. Wanita solihah itu pakai jilbab enggak? Pakai. Kartini pakai jilbab enggak? Katanya pakai jilbab. Tapi saya enggak tahu ya. Betul enggak bahwasanya aslinya Kartini itu wanita baik, solihah, dan aslinya fotonya enggak kayak gitu. Nah, kita juga enggak tahu ketika ada orang yang mengubah seperti itu. Yang kedua,
Nabi SAW melarang wanita memakai sanggul seperti punuk. Nabi SAW mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, rajulun ma'ahu siyatun yadribuna bihan nas, ada orang yang membawa pecut, membawa cemeti yang dipakai untuk mukul banyak orang. Ini tafsirnya adalah pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, ma'ilatun mumilatun, suka megal-megal ketika berjalan, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, di kepalanya seperti ada punuk onta. Di kepalanya seperti punuk onta itu apa? Konde, sanggul. Lalu kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah, perempuan seperti ini enggak masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak bisa mendapatkan aroma surga. Masya Allah. Maka bahaya jika kondisinya demikian. Nah, niru penampilan kayak gini tidak tepat. Dikait-kaitkan dengan Al-Quran ya malah nanti jadinya tidak benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika makmum apa takbir harus diucapkan? Karena imam sudah jahar. Bagaimana jika selama ini hanya mengikuti imam? Tetap melafalkan Allahu Akbar tapi pelan. Sehingga tidak boleh sholat menengai, mingkem cuman gini. Ya tidak boleh, harus diucapkan walaupun tidak terdengar suaranya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la tasihhus salatu illa bin nutqi, tidak sah salat kecuali dengan diucapkan. Maksudnya adalah ketika membaca takbir. Sehingga enggak boleh langsung begini. Terus kamu baca apa? Enggak baca apa-apa. Fatihah enggak baca. Terus ruku ya menengai mong. Itu senam, Mas. Harusnya membaca, sebab ada bacaan dalam salat yang hukumnya rukun walaupun tidak terdengar. Berikutnya pertanyaan yang kedua, mengqadha salat subuh pada waktu duhur bagi laki-laki, apa ketika salat sendirian, apakah harus dijaharkan? Mengqadha salat subuh pada waktu duhur, Masya Allah, jauh sekali. Ketika sholat sendirian. Baik, kalau seperti ini, jika ada alasan, qadha itu boleh ketika kapan? Ketiduran atau kelupaan, gitu ya? Ketiduran atau kelupaan. Kamu yang mana? Ketiduran. Masya Allah. Tangi-tangi adzan duhur. Tadi malam saya itu tidur jam 4:30 tidur. Wes wayahe subuh kok malah turu, Mas. Iya, itu ngantuk sekali karena semalaman enggak tidur. Terus bangun-bangun adzan duhur. Ya enggak boleh kayak gitu. Ini terhitung meninggalkan sholat. Tapi kalau misalnya ketiduran bangun jam 7, maka segera bersuci terus sholat subuh. Dan insya Allah jika memang sama sekali tidak sengaja, sholatnya tidak atau sholatnya tetap sah. Misalnya orang tua ngerawati anak yang sedang sakit. Biasanya kalau anak sakit yang tidak bisa tidur siapa? Suaminya atau suaminya? Bapaknya atau suaminya? Ibunya. Anak sakit, kedua suami istri nggak bisa tidur. Sehingga tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Sampai akhirnya saat pagi hari ngantuk, jam 3 anaknya baru tidur. Akhirnya dia tidur jam 3, bangun-bangun jam 7. Maka saat bangun jam 7 itu yang dilakukan apa? Segera sholat subuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang wanita haid normal 7 sampai 10 hari, tapi terkadang bisa lebih dari 10 hari, bisa sampai 15 hari, tapi diyakinkan itu memang haid. 1. Apa yang harus dilakukan jika haid lalu haid keluar sedikit atau flek, keluar di waktu asar, sedangkan subuh dan duhur sudah sholat? Apakah kita harus mandi wajib lagi untuk sholat asar dan sholat selanjutnya? Baik. Pertama, untuk batas maksimal haid. Jadi kalau haid keluar terus, long tailnya kan kadang panjang ya, sehingga yang awalnya merah sekali sekarang sudah mulai pucat sampai agak kekuningan, tapi panjang nggak putus-putus. Ini maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari dihitung istihadhah. Setelah hari ke-16 masih keluar, Pak. Nah, itu istihadhah. Sehingga wanita ini wajib salat. Yang kedua, jika hanya flek sebelum haid keluar flek, cuman spot Pak, dikit ngeflek, maka yang seperti ini tidak terhitung haid. Sebagaimana fatwa dari Ali bin Abi Thalib, kalau yang keluar hanya seperti ru'af, seperti mimisen, maksudnya adalah ngeflek itu tidak dihitung haid, kecuali kalau intensitas ngefleknya sering. Jadi per 5 menit ngeflek, ngespot per sekian menit. Nah, kalau itu sama dengan haid. Wallahu a'lam. Salat syuruk itu hadisnya kuat atau lemah? Ada yang mengatakan dhaif jiddan, ada yang mengatakan hasan. Kalau bagi yang berpendapat dhaif jiddan, salat syuruk itu sama dengan salat duha, sehingga tetap boleh nggak dilakukan, Pak? Boleh, karena sama dengan salat apa tadi? Duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti salat semalaman. Yang dimaksud jamaah di sini di masjid atau di rumah? Di masjid. Yang dimaksud di sini adalah di masjid. Dan ini menjadi keutamaan sholat jamaah isya dan subuh, karena dia dapat pahala seperti pahala qiyamul lail semalam suntuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengambil sebagian dana penghasilan dari kegiatan bazar? Yang akadnya dari kegiatan bazar tersebut adalah untuk membantu siswa tidak mampu, untuk dana operasional kegiatan bazar. Baik, insya Allah tidak apa-apa. Misalnya di sekolah ada bazar sekolah, terus nanti kan ada apa? Iuran dari para penjual-penjual tadi. Ini mau digunakan untuk siswa yang tidak mampu, tapi sebelumnya dipotong dulu untuk operasional. Insya Allah boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum mengqashar salat? Qashar salat hanya dilakukan saat safar. Kalau Anda tidak safar, tidak boleh qashar salat. Berapa batasan kilometer kita dapat menjamak qashar ketika safar? Batasnya 80 kilo. Kalau kurang dari 80 kilo tergantung dari pemahaman masyarakat. Jadi masyarakat memahami itu safar enggak? Contoh, wong Klaten dolan Solo, wong Klaten menyang nang Solo, safar atau tidak? Hah? Safar atau tidak? Tidak. Atau safar? Baik. Orang Jogja kalau ke Solo dia pahami safar. Orang Jogja ke Klaten mereka pahami belum safar. Sehingga saya kalau sholat di masjid sini, saya menganggap diri saya tidak musafir. Tapi kalau saya ke Solo, saya jamak qashar, karena di Solo saya
musafir. Walaupun jaraknya hanya 50 kilo. Kurang dari 80. Solo Jogja berapa? 60 ada? Ya, kurang lebih 60. Loh, kenapa Pak kok qasar? Karena masyarakat memahami itu sudah safar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika niat salat malam setiap 2 rakaat salam, akan tetapi sudah tasyahud lupa berdiri. Sudah tasyahud lupa berdiri. Bagaimana yang kita lanjutkan? Apakah tambah 1 rakaat sujud sahwi atau digenapkan 4 rakaat? Oh, baik, paham ya. Jadi beliau salat 2 rakaat. Maunya 2 rakaat salam. Begitu rakaat yang kedua malah ngadeg. Loh, kok ini jadi rakaat ketiga? Padahal niatnya belum witir. Nah, jika demikian, maka nanti Anda tambahkan 1 lagi sehingga jadi 4 rakaat. Terus salam dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena sholat malam bisa 4 rakaat. Contoh yang lain. Mau witir 1 rakaat. Begitu dapat 1 rakaat ngadeg, loh. Baru teringat ketika sudah berdiri. Pernah mengalami kayak gitu? Hah? Pernah ya? Terus gimana? Lanjutkan sampai 3 rakaat. Sehingga nanti Anda witir tetap tidak berubah niat, namun witir Anda sekarang jadi 3 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.